bahwa Rasulullah ini diutus untuk menyampaikan risalah ilahiyah berupa iman, Islam dan ihsan. Masalah iman kita sudah sering mempelajari iman dan rukunnya, Islam dan rukunnya pula. Perpaduan iman dan Islam ini akan terjadi ihsan wa hadirat. Apabila iman yang dipadukan ini sampai iman musyahadah, bahkan bukan hanya ihsan, sudah tingkat ma'rifat kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan wa'bud ka'annaka tarahu wa ilam takun fa innahu yaraka. Ihsan yaitu beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah SWT. Jika itu tidak bisa, merasalah bahwa kau dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf pendapat ihsan ini adalah makom muraqabah, makom menginjen-injen bagi saudara kita yang ahli thariqah. Awal daripada marifat ini adalah muraqabah, dan akhir daripada thariqah adalah muraqabah, menjadi awal sebuah ma'rifat kepada Allah. Karena ma'rifat itu iman musyahadah, iman menyaksikan kepada Allah, atau iman dzauqiyah, iman merasakan atas iman itu sendiri, merasakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk mencapai iman musyahadah ini tidak mudah. Kalau kita belajar iman itu ada iman bil ilmi, iman dengan ilmu. Kita membaca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, al-ayah. Iman bil ilmi. Kemudian kita gali dengan akal pikiran kita. Kemudian akal kita menerima, percaya Tuhan itu ada, iki iman bil akli. Yang banyak kita adalah iman bil akli, bil ilmi. Bahkan taklid, sejak kecil kita ditanamkan oleh ayah ibu kita. Kemudian kita iman kepada Allah, iman taklidiyah. Kemudian iman musyahadah, iman yang diberikan Allah, tidak proses ilmu dan tidak proses akal, tapi proses tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hatinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena dalam istilah musyahadah, istilah melihat, ini pada hakikatnya Allah mentajalli pada hati orang-orang yang dikehendaki, yang hatinya telah menjadi bersih. Seperti kita musyahadah kepada televisi, bagaimanapun kita musyahadah, kalau televisi itu tidak memancar, ya tidak akan kelihatan. Bagaimanapun kita ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah tidak mentajalli, menampakkan di hati orang yang dikehendaki, maka akan tidak tampak. Maka pada hakikatnya mata hati atau cermin hati ini apabila telah bersih dan Allah mentajalinya, maka tidak ada lagi di hati orang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi kecuali keagungan Allah, tiada lagi kecuali rububiyahnya Allah, hingga yang lain tidak ada.
Begitu dia ya merasakan Tuhan ada, sehingga lainnya jadi tidak ada, fana. Melihat Tuhan zat yang maha kuasa, yang lain tidak kuasa. Begitu melihat Tuhan yang itu maha hidup, yang lain tidak hidup. Proses ini istilah Aidiyah proses billah. Maka dalam Aidiyah untuk mencapai iman musyahadah ini dituntun oleh Mbah Yai dengan riyadhah, melatih hati menerapkan lillah billah lirrasul birrasul. Lillah billah inilah sebagai penerapan rasa syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itulah juga disebut iman dzauqiyah, iman merasakan. Sebagaimana kita minum air gula, kita merasakan manisnya gula saat kita yakin gula itu manis. Begitulah orang-orang yang telah diberikan hatinya oleh Allah SWT, maka merasakan ketuhanan Allah itu di hatinya para hadirin. Namun para ahli juga sepakat, apapun tajallinya Allah tidak akan dapat dilihat oleh mata hati. Sesungguhnya Allah senantiasa mentajalli pada hati manusia semuanya yang menghendaki taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran nafsu syahwat yang senantiasa memenuhi di ruang hati. Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat, nafsu rububiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, hingga tidak ada satu jengkal tempat pun untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu. Hingga tak terlihatlah Allah SWT. Ibarat cermin, tidak ada satu secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin, karena semua cermin terlumuri debu. Apapun sinar memasuk, gambar tetap tidak terlihat. Itulah kehidupan manusia yang sengaja ditutup oleh nafsu syahwat.